Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Abi Hurairah hadis dari Hurairah bin Amr al-Mazani wa huwa min ahli bai'ah ridwan. Dia dari penduduk bai'ah ridwan radhiyallahu anhu. Allah berjaya anna Abu Sufyan, bahwasanya Abu Sufyan ala Salman, beliau datang kepada Salman wa Suhaib dan Suhaib bersama Suhaib wa Bilal dan bersama si Bilal di nafari dalam suatu kelompok. Faqalu, itu mereka berkata, ma akhrajakumullah, apa yang ia ambil Allah itu min aduwillah, sebagian dari musuh-musuh Allah. Akhraja yang mengambilnya, maksudnya benar-benar Allah itu adalah itu Hamzah bin Khalid. Itu dulunya mereka dari tokoh pembesar Quraisy sebelum berhijrah ke Islam. Nah dari itu yang tepatnya diambil benar-benar itu. Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar berkata radhiyallahu anhu, Allah berdoa, ataquluna hadza, mengapa kalian berkata seperti ini di Syekhin Quraisy kepada tokoh bangsa Quraisy wa sayyidihim dan penghulu mereka. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menceritakan peristiwa tadi itu. Faqala, Rasulullah bersabda, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, la'allaka aghdabtahum, apakah engkau membuat mereka marah? Lain kunta aghdabtahum, jikalau engkau membuat mereka marah, laqad aghdabta rabbaka, sungguh engkau telah membuat Tuhan itu marah. Fa'atahum, kemudian Abu Bakar mendatangi mereka, para sahabat itu. Faqala, beliau berkata, ya ikhwatahu, wahai saudara-saudaraku, aghdabtukum, apakah aku membuat kalian marah? Qalu, para sahabat itu menjawab sambil berdoa, tidak, tidak, zakirullahu laka ya ukhayya, moga-moga Allah mengampunimu wahai saudaraku. Jadinya di sini cerita di sini ini dapat kita ambil sebagai contoh taubat kepada Allah dan minta maaf kepada manusia yang berkaitan dengan perbuatan maupun perkataan yang menyakitinya. Contohnya misalnya kita itu memukul seseorang, jika seseorang itu marah karena pukulan, itu maka Allah juga akan marah kepada kita. Orang Muslim, riwayat Muslim. Qalu, perkataan beliau kepada kalimat fa'akhadha aylam tastawfi haqqaha minhu, tidak melampaui haknya daripadanya. Wa qalu, dan perkataan beliau juga pada kalimat ya ukhayya, ruya bimathil hamzah, diriwayatkan dengan membalas ataskan hamzah, waqasil kha, dan membalas bawahkan kha, wa tahfifil ya, dan meringankan ya. Waruya binomil hamzah, dan diriwayatkan juga dengan mendombahkan hamzah, waqasil kha, dan membalas ataskan kha, wa tasdidil ya, dan mentasdidkan ya. Wa an Sa'd bin Sa'd, dan hadis dari Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu, Allah meridhai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafir yatim, saya dan orang yang menanggung anak yatim fil jannah, berada dalam surga. Hakata, seperti begini. Wa asyara bis sababati, dan kemudian beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk, wusta, dan jari tengah. Wa farraja bainahuma, dan merenggangkan sedikit dari kedua jari itu. Maksudnya cerita di sini Rasulullah, orang yang menanggung ayat itu, berdekatan beliau
dengan orang yang menanggung anak yatim itu dalam surga seperti dua jari telunjuk dan jari tengah yang diregangkan sedikit. Rawahul Bukhari dan Imam Bukhari. Maka itu menggambarkan kedekatan Rasulullah, maksudnya dengan anak yatim. Dan kalimat waqafil yatim al-qa'imu bi umurihi, yang menanggung segala perkara anak yatim itu. Wa an Abi Hurairah, dan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah ridho beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafir yatim, orang yang menanggung anak yatim, lahu baginya itu awli atau bagi selainnya, anak saya bahwa kahataini fil jannah, anak bahwa kahataini fil jannah, saya dan dua penanggung anak yatim itu fil jannah, berada dalam surga. Wa asyara rawi, dan mengisyaratkan rawi, wa huwa Malik bin Anas, ialah Malik bin Anas, bisa bati wal wusta, dengan jari telunjuk dan jari tengah. Rawi Muslim. Wa qulu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi yang berbunyi al-yatimu lahu walihi, maknahu, maknanya itu qaribu, kedekatannya, awil ajnabiyyu minhu, atau jauhan daripadanya. Kalau qaribu, maka kedekatannya itu mitlu an-naqlahu, seperti yang dipelihara ummuhu, ibunya, atau jadduhu, atau kakeknya, atau akhuhu, atau saudaranya, atau ghairuhu, atau selain mereka, min qarabati, daripada kerabat-kerabatnya. Jadi hadis ini ya sama dengan hadis yang tadi. Kedekatan beliau sama orang yang menanggung anak yatim itu ya seperti jari telunjuk dan jari tengah yang sedikit, yang diregangkan sedikit. Wallahu a'lam. Wa anhu qala, hadis dari Abu Hurairah, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa miskinu, tiada orang miskin itu alladzi tarukuhu tamrah, yang menolak satu kurma, watang pertani, dan dua kurma, walau lukmatu, dan tidak menolak satu suapan, waduk matani, dan dua suapan. Innamal miskinu, dan sesungguhnya orang yang miskin itu adalah alladzi yata'aqqabu, yang sopan segan dalam meminta. Jadinya di sini orang miskin itu ya bukan termasuk orang yang menolak misalnya diberi kurma, atau ya menolak satu suapan. Akan tetapi orang miskin itu ia adalah orang yang sopan dalam meminta, seperti kita yang sering kita tanya ke adik kelas kita. Mutabakah oleh itu Bukhari Muslim. Tapi riwayat fi sahihaini, dan pada satu riwayat, dan pada riwayat lain fi sahihaini, dalam kitab dua sahih. Laisa miskin, tiada orang miskin itu alladzi yatuqu alas, yang berjalan kepada manusia, tarutuhul lukmatu wal lukmatani, yang menolak satu suapan dan dua suapan, watam ratu, dan satu kurma, watam rotani, dan dua kurma. Walakinnal miskina, akan tetapi orang miskin itu ialah walakinil miskin, walakinnal miskina, walakinil miskin. Terus lanjut. Alladzi la yajidu ginan yugnihi, ialah ia tidak memiliki kebutuhan yang cukup, wala yutanu, dan tidak ada yang memperhatikannya, fayutasaddaqa alaihi, dan sehingga ia diberi sedekah atasnya, wala yaqumu, dan ia tidak berdiri, fas'alan nas, kemudian ia meminta kepada manusia. Nah, hadis riwayat di sini yang berbeda dengan riwayat yang di atas. Di sini orang yang
itu adalah orang yang tidak memiliki kebutuhan yang cukup, dan tidak ada orang yang memperhatikannya sehingga ia bersedekah, dan dia juga tidak berdiri untuk meminta kepada manusia. Allah Kemudian tegak sekali Pak Hari. Kamu tegang dengan anu tadi yang duluan ini? Hah? Kalah Aura sama Dipa. Karena kalau Dipa itu kan kalau di Indonesia sudah nyanyi top itu namanya Dipa. Krisdayanti itu Dipa. Siapa lagi? Titi DJ itu namanya Dipa. Penyanyi top. Makanya dia kamu ada di Kalongan. Nah, kesimpulannya Pak Hari itu kurang persiapan. Makanya kurang mantap persiapan. Jadi ini sering sekali diungkap oleh guru-guru kita ya, hadis ini tentang Rasulullah menggambarkan ana wa kafirul yatimi fil jannati hakadha, dengan membayangkan dua telunjuk dan jari tengahnya. Ini menggambarkan saking sayangnya Rasulullah, cintanya Rasulullah kepada orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk memelihara anak yatim, mengorbankan hartanya untuk memelihara anak yatim. Nah, karena memang berat ya. Sekarang saja bayangkan di panti asuhan ini sudah diberikan tempat itu bahkan setiap hari dikasih jatah untuk belanja, masih jarang yang mau tinggal sana. Memang berat kalau anak yatim ya, dan bisa jadi fitnah. Makanya karena beratnya itulah ketika ada orang yang mengorbankan diri, mau berjuang memelihara anak yatim, akan sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, yang digambarkan nanti posisinya di surga seperti apa? Wa asyara bis sababati wal wusqa. Nah, dengan saking dekatnya Rasulullah ini diberikan gambaran seperti jari telunjuk dan jari tengahnya. Nah, itu ya. Lanjut.